Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kemarin, kita sudah membahas beberapa materi tentang liquidity. Nah, untuk sekarang kita akan melanjutkan ke bahasan selanjutnya, masih di dalam liquidity, yaitu simple market structure versus advanced market structure. Nah, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas dan membandingkan bagaimana market structure yang sederhana, lalu bagaimana market structure yang advance. Nah, yang advance ini kita memasukkan unsur liquidity di dalamnya. Oke, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu simple market structure. Nah, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang lagi belajar trading forex ataupun crypto, kalian bisa cek di kolom deskripsi dan download ebook yang udah kita buat ya. Semuanya itu gratis. Oke, lanjut ke materi. Jika struktur market sederhana itu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu jika market itu bullish, maka ilustrasinya adalah market bergerak naik, membentuk high, low, lalu higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Sedangkan untuk bearish itu market membentuk low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Nah, ini adalah struktur market simple atau sederhana ya. Jadi, teman-teman bisa melihat bahwa di sini market membentuk higher high, itu tandanya market bullish. Sedangkan ketika market konsisten membentuk low, itu tandanya marketnya sedang bearish. Nah, di sini itu tidak ada aturan apa-apa. Yang jelas di simple market structure, ketika market itu break high atau low, itu sudah dianggap sah. Nah, sekarang apa bedanya simple market structure dan advanced market structure? Nah, di sini teman-teman bisa melihat perbedaannya, yaitu jika tidak semua high dan low itu adalah valid. Nah, maksudnya adalah kita mengatakan bahwa break itu valid jika market sudah mengambil inducement terlebih dahulu. Nah, masih pada ingat nggak inducement yang kemarin apa? Jadi inducement adalah pullback pertama. Misalkan market naik, pullback, lalu naik lagi. Nah, ini adalah inducementnya di sini. Nah, jadi ekspektasi kita market mengambil inducement terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan. Nah, jadi jika kita menggunakan simple market structure itu kan bentuknya terlalu baku, sedangkan market itu fleksibel. Nah, jika kita menggunakan advanced market structure, kita bisa melihat bahwa market itu bentuknya sangat dinamis. Akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat kan perbedaannya. Jika simple structure dan advance itu bedanya seperti apa. Nah, ini adalah contoh perbedaan antara simple dan advance. Kita buat di sini. Nah, jadi di sini ini kan inducement. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang kiri di sini kita tidak memperhatikan adanya inducement. Dan sedangkan yang kanan kita wajib melihat adanya inducement terlebih dahulu sebelum kita menyatakan market itu membuat struktur baru. Nah, contohnya misalkan marketnya seperti ini. Ini ada kenaikan, lalu turun. Nah, di sini kan market membentuk inducement. Nah, ini adalah inducement. Di sini ada inducementnya. Nah, ketika marketnya turun, di sini inducementnya tidak diambil, malah breakout lagi. Nah, yang terjadi di sini apa? Apakah pergerakan ini menjadi valid bos? Nah, tentu tidak ya. Jadi ini belum break karena inducementnya belum diambil. Jadi langkah kita adalah memindahkan inducementnya terlebih dahulu. Nah, inducementnya ke sini. Nah, lihat lagi apakah marketnya mengambil inducement. Ternyata belum mengambil, malah break atas dulu. Nah, di sini kita berarti memindahkan inducementnya lagi. Jadi advance itu ketika inducementnya sudah diambil, baru kita
mengatakan bahwa market itu valid, membentuk high dan low-nya gitu. Nah, kita coba masuk ke contoh ya, biar tidak bingung. Nah, kita sekarang ada di Bitcoin time frame 4 jam. Kita coba lihat di sini. Nah, untuk memulainya kita bisa memulai dari titik terendah ya. Nah, ini ada titik terendahnya di sini. Nah, kita akan start di sini. Nah, di sini teman bisa lihat market naik, lalu turun, lalu naik lagi. Nah, di sini ini belum terjadi sebuah struktur. Kenapa? Karena ini hanya internal. Jadi di sini teman-teman lihat cari inducementnya di mana. Nah, untuk market ini teman-teman bisa menandai area ini sebagai inducementnya yang di area sini. Nah, ini teman-teman bisa anggap sebagai inducement. Nah, ketika market sudah membentuk inducement, maka dia akan valid bos di sini. Nah, ini adalah bos. Nah, jadi ketika bos ini adalah 1, 2, 3. Nah, ini adalah strukturnya gitu untuk Bitcoin. Nah, coba sekarang kita mencari yang lawannya atau bearish. Jadi kalau bearish itu inducementnya di atas, ingat. Jika marketnya bullish, itu inducementnya ada di bawah. Nah, ini adalah inducement diambil, lalu market bergerak naik. Nah, ini kan inducementnya. Jika marketnya bearish, itu inducementnya dibalik. Jadi market turun, naik, dia turun lagi. Nah, ini adalah inducementnya. Nah, ini adalah inducement. Nah, jadi yang membedakan antara simple market structure dan advance itu kita melihat liquidity-nya gitu ya. Jadi kita mempertimbangkan liquidity dalam membuat atau menandai sebuah struktur. Bahkan di sini kita lihat strukturnya. Nah, di simple itu kita tidak melihat adanya liquidity. Jadi setiap ada perubahan atau setiap ada pembuatan high baru, kita langsung menandainya sebagai bos. Nah, seperti ini ya, bos. Lalu di sini ada bos lagi. Nah, ini adalah ilustrasi simple. Sedangkan advance itu dia sedikit lebih rumit karena harus melihat adanya inducement terambil. Misalkan seperti ini. Nah, berarti ini ada inducement di sini. Nah, ada IDM barulah sah menjadi bos. Nah, ketika dia turun lalu naik, nah, apakah ini menjadi bos? Nah, tentu jawabannya bukan. Karena belum ada inducement yang terambil. Jadi ini bukan bos. Nah, bosnya adalah ketika inducement sudah terambil lalu naik lagi. Nah, ini adalah bos lagi. Nah, bosnya di sini. Jadi secara hitungan ini menjadi satu wave, dua wave. Nah, seperti ini ya. Nah, baru ini ketiga. Nah, jadi seperti ini. Beda dengan simple yang langsung dihitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Itulah yang membedakan simple dan advance. Untuk ilustrasi bearishnya tinggal dibalik aja ya. Nah, sekarang kita coba cek di market biar lebih jelas. Akan mencoba di chart XAU karena di gold ini strukturnya lebih jelas ya. Oke, kita akan mulai dari titik terendahnya di sini ya. Akan mulai di sini. Oke, jika kita menggunakan simple structure itu pergerakannya adalah tiap kali dia bentuk break itu akan kita anggap sebagai bos. Nah, di sini berarti dia udah bos. Lalu turun, market bos lagi. Nah, di sini marketnya reversal, tapi kembali reversal atas. Nah, ini adalah contoh dari market struktur simple. Nah, jika kita menggunakan advance, itu kita wajib melihat adanya inducement yang terambil atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pergerakan dari bawah ke sini itu masih satu wave. Dan yang kecil ini itu tidak kita hitung. Kenapa? Karena ini masih di dalam inside bar. Nah, jadi yang kita lakukan adalah dari bawah ini langsung ke atas ini. Nah, kenapa? Karena ini adalah inducement. Nah, inducementnya baru terlihat di sini. Nah, ini adalah inducement. Nah, ketika marketnya sudah mengambil inducement, nah ini kan inducement diambil. Lalu
pergerakan selanjutnya adalah BOS. Nah, baru di sini adalah valid BOS. Ini valid BOS. Nah, setelah itu di sini low-nya diambil, market reversal bawah. Nah, tetapi yang di break lagi. Jadi market reversal atas lagi. Nah, lalu bisa dilihat ini inducementnya. Setelah market mengambil inducement, market melanjutkan kenaikannya. Nah, berarti ini adalah BOS baru di sini. Nah, berarti ini adalah inducement. Lalu ini adalah berarti naik lagi gitu. Nah, ini adalah contoh penerapan dari advance market structure. Oke, mungkin cukup di sini pembahasan kita tentang advance market structure. Nanti kita akan mencoba membahas contoh-contoh yang lebih banyak di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye.